Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Review After Race bersama gue di Sadrina Evanalia ya. Dan kali ini kita gas lagi untuk bikin review After Race karena ini udah seminggu menjelang dari nanti MotoGP yang akan berlangsung di Silverstone ya pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2026. Nah, karena ini juga masih seminggu lagi gitu ya untuk menjelang dari Grand Prix balapan dari Silverstone. Tapi gue pengen update dulu ini terkait dengan Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji. Karena di akhir pekan lalu ya, di tanggal 21 sampai dengan 22 Juli 2026, ini Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji kan sama-sama kita tahu bahwa mereka ini sudah menjalani latihan di sirkuit Mandalika ya, Lombok. Dan waktu kemarin di video sebelumnya ini gue sempat mengupdate ya bagaimana aksi dari Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji di sirkuit Mandalika. Nah, kali ini di review After Race kali ini gue akan membahas mengenai hasilnya dari latihan mereka gitu. Karena ternyata bukan cuma di tanggal 21 Juli 2026 aja, tapi juga ada sesi lanjutannya ya untuk latihan mereka yaitu di tanggal 22 Juli 2026 dan bahkan latihan ini benar-benar latihan yang full ya, bukan cuma karena seperti tanggal 21 Juli 2026 di mana Fede Ega Pratama hanya menjalani 2 lap aja ya karena ada kendala motor. Sementara untuk Mario Aji ini di tanggal 21 Juli 2026-nya dia hanya 5 lap aja. Tapi untuk di tanggal 22 Juli 2026 ya, dua pembalap ini yaitu Mario Aji dan juga Fede Ega Pratama benar-benar geber latihan full di sirkuit Mandalika. Nah, di latihan tambahan ini, Fede Ega Pratama ya berhasil menempuh 90 lap dari pagi hingga sore ya. Sementara untuk Mario Aji ini menempuh 69 lap ya di latihan hari kedua di sirkuit Mandalika. Nah, hal ini diungkap sama ex-direktur utama MGPA, yaitu pada periode 2022 sampai dengan 2026, yaitu Pak Priyandi Satria gitu. Nah, ini gue dapetin ketika gue japrian bersama dengan Pak Andi gitu ya, dan juga ini Pak Andi sempat ngirim rilisnya gitu. Jadi gue juga sudah minta izin ke Pak Andi untuk membawakan pernyataan-pernyataan dari Pak Andi gitu ya terkait dengan hasil latihan dari sirkuit Mandalika gitu ya, ataupun hasil latihan dari Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji di sirkuit Mandalika. Jadi menurut dari ex-direktur utama MGPA ya, ataupun Mandalika Grand Prix Association, ini Pak Andi bilang bahwa Fede Ega Pratama menyelesaikan latihan di sirkuit Mandalika dengan menempuh 90 lap ya, dari pagi hingga sore. Dan ini sebuah jarak tempuh yang sangat panjang gitu ya untuk sebuah sesi latihan sehari penuh pada hari keduanya, yaitu pada 22 Juli 2026. Sementara untuk Mario Aji ini menempuh 69 lap ya pada latihan hari kedua, dan kedua pembalap alias Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji ini memiliki keunggulan fisik gitu karena lahir dan dibesarkan di iklim tropis seperti di Indonesia. Dan latihan yang dijalani ya selama berkarir di dunia balap ini juga dilakuin di bawah terik panas matahari, sehingga Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji ini sudah terbiasa dengan cuaca iklim yang tropis. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah ini menjadi sebuah keunggulan ataupun nilai plus gitu ya untuk Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji nantinya balapan untuk MotoGP ataupun Moto3 dan juga Moto2 di Mandalika pada Oktober 2026 nanti gitu. Dan tentunya ya pasti ini menjadi sebuah nilai plus gitu karena ya Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji lahir di Indonesia, kemudian juga sering banget untuk bisa latihan gitu ya dan juga balapan di iklim yang tropis gitu. Dan tentunya dengan latihan lebih awal di sirkuit Mandalika ya, ini juga memberikan keuntungan ataupun X factor bagi kedua pembalap tanah air ini gitu ya di lap-lap akhir, karena memang sudah terbiasa beradaptasi dengan panasnya suhu lintasan ya yang mencapai 50 sampai dengan 55 derajat Celcius. Apalagi kita sama-sama tahu di Mandalika itu panasnya luar biasa gitu. Dan menurut dari Pak Andi gitu ya, ini juga mungkin akan menjadi nilai plus ya buat Mario Aji dan juga Fede Ega Pratama serta pembalap Asia lainnya mungkin ya seperti Hakim Danish yang punya pengalaman ataupun tinggal di iklim tropis lainnya juga gitu. Dan menurut dari Pak Andi, latihan yang dilakuin sama Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji ini bukan sekedar mengejar catatan waktu aja gitu ya, dan juga jarak tempuh kilometer sebanyak-banyaknya di sirkuit Mandalika, tapi Fede Ega Pratama dan juga Mario Aji ini mencari
berbagai alternatif untuk mencatatkan waktu terbaik dan juga membangun muscle memory ataupun refleks otot gitu ya, supaya Vega Pratama dan juga Mario Aji ini bisa gimana ya, secara naluri gitu ya, untuk bisa mengingat bagaimana sirkuit Mandalika gitu ya secara natural. Dan karena motor yang dipakai juga jauh berbeda dengan yang mereka gunakan di balapan ya, Vega Pratama dan juga Mario Aji ini tentunya bertujuan untuk mencari racing line ataupun insting feeling yang bagus dengan menggunakan CBR 600cc gitu ya. Sebenarnya 600cc ini bukan cuma dipakai saat latihan di sirkuit Mandalika, tapi juga di latihan-latihan di sirkuit Eropa gitu ya. Karena waktu kemarin beberapa di review after race sebelumnya gitu ya, gue juga sempat menjabarkan kepada teman-teman gitu ya, kenapa Vega Pratama memilih untuk menggunakan 600cc gitu, yang alias motornya lebih berat dibandingin dengan motor balapan sebenarnya gitu di Moto3. Dan kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu lebih lanjutnya gitu ya, perbedaan dan juga kekuatan dan juga kelebihan mengapa Vega Pratama dan juga Mario Aji pakai 600cc, teman-teman bisa banget untuk ngeklik videonya di atas ini ya. Itu udah gue jelasin sebelumnya. Nah lanjut ya, ini kata Pak Andi, jadi Vega Pratama dan juga Mario Aji disebut sudah lama tidak melakukan riding di sirkuit Mandalika. Dan mereka ini merasa senang bisa balik lagi untuk bisa mencoba gitu ya balapan di Pertamina Mandalika International Circuit, dan mereka sangat enjoy ya ketika latihan. Dengan latihan lebih awal di Mandalika, tentunya feeling terhadap aspal, kemudian tikungan, dan juga hambatan angin yang sangat besar gitu ya di tikungan ke-6 sampai dengan tikungan ke-10. Dan karena memang sirkuitnya Mandalika ini memang di tepi laut gitu, dan ini tentunya bisa diantisipasi setidaknya lebih awal gitu ya, sebelum tampil di hadapan para pendukung nanti di GP Mandalika ataupun GP Indonesia gitu ya pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 mendatang. Dan menurut dari Pak Andi ya, ataupun ex-direktur utama MGPA ataupun pada periode 2022 sampai dengan 2026 ini, bagi Mario Aji karena memang sudah lumayan dan juga sering untuk balapan gitu ya di Mandalika, dan beberapa kali memang latihan di sirkuit ini, setelah balik latihan lagi di Mandalika ini nggak ada yang lupa gitu ya pada setiap detil lintasan dan tikungan. Jadi masih ada muscle memory yang memang tercipta sama Mario Aji gitu. Dan ini bagi dari Mario Aji, muscle memorinya tuh masih ada gitu ya, terasa di Mandalika. Jadi dia masih bisa mengingat bagaimana harus style seperti apa gitu ya di sirkuit Mandalika saat latihan waktu kemarin. Sementara untuk Vega Pratama ini dirinya masih fokus ya untuk menjaga juga bisa tampil secara konsisten gitu, dan juga tentunya untuk bisa meraih hasil yang maksimal di setiap race-nya nanti. Dan sudah banyak juga Vega Pratama ininya belajar dari berbagai balapan di awal musim gitu ya sampai dengan paruh musim Grand Prix dari Moto3 2026 ini gitu. Dan targetnya tentu bisa finish di posisi yang maksimal dan juga memberikan yang terbaik buat Indonesia. Dan tentunya harapan bagi fans di Indonesia gitu ya, dan juga tentunya harapan buat Vega juga sih, ini supaya bisa naik podium gitu. Tapi kalau misalkan memang enggak naik podium, ya setidaknya di top 5 atau di top 10 itu udah oke banget. Karena Vega Pratama di sini masih tahun pertama alias dia sebagai rookie gitu. Dan menghadapi balapan kandang pertamanya gitu ya di sirkuit Mandalika nanti, Vega Pratama ini memilih untuk tidak memberikan tekanan berlebihan kepada dirinya. Jadi dia pengen nothing tulus aja gitu ya, supaya dia bisa enjoy nanti balapannya dan bisa memaksimalkan gitu ya gaya balapnya seperti leg braking, kemudian juga nanti kita lihat bagaimana gaya balap Vega Pratama terkait dengan slipstream gitu, untuk bisa meningkatkan posisi gitu, apalagi bisa meraih hasil yang bagus, poinnya juga maksimal gitu. Dan menurut dari Pak Andi, ini juga dia ditanya mengenai jika salah satu dari Vega Pratama atau Mario Aji ini berhasil meraih hasil monumental nanti ya di Mandalika 2026, seberapa besar dampaknya terhadap industri sponsorship dan juga minat balap motor profesional di Indonesia ke depan. Nah, sementara untuk Pak Andi ini menjawabnya bahwa tentu dampaknya ini akan sangat besar ya bagi industri sponsorship, karena keikutsertaan mereka ataupun Vega Pratama dan juga Mario Aji di ajang ARRC dan juga MotoGP.
Dan tentunya ini akan menjadi pusat perhatian banyak orang, bukan hanya penggemar otomotif, tapi masyarakat umum secara keseluruhan gitu ya untuk masyarakat Indonesia. Apalagi kalau misalkan nanti gitu ya Vega Pratama ini berhasil podium gitu untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di podium atau bahkan mengumandangkan Indonesia Raya gitu ya di podium. Wah, itu keren banget sih nanti di sirkuit Mandalika. Nah, kemudian yang untuk sponsorship lagi, ini menurut dari Pak Andi, sponsor lokal ya tentu akan memberikan dukungan kepada local heroes Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia gitu di kancah dunia. Dan sponsor lokal sepertinya akan membanjiri kepada kedua pembalap ini jika Vega Pratama dan juga Mario Aji mampu memberikan hasil yang monumental di Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 pada 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 gitu. Dan tentunya ini minat balap motor profesional pun akan meningkat gitu ya bagi generasi muda untuk berkarir menjadi pembalap profesional melalui perpanjangan ataupun penjenjangan seperti event-event kejuaraan nasional ya. Seperti event kejuaraan nasional Pertamina Mandalika Racing Series ya, yang saat ini dilangsungkan sebanyak 5 kali dalam 1 tahun, dan juga pada kategori kelas Indonesia Junior Talent Cup U15. Oke, itu tadi adalah update hasil dari latihan gitu ya untuk Vega Pratama dan juga Mario Aji di sirkuit Mandalika di akhir pekan lalu. Dan gue akan mengupdate sedikit ya terkait dengan MotoGP-nya gitu. Nah ini Marc Marquez, kalau kita lihat di Instastory-nya, Marc Marquez ini lagi liburan gitu ya bersama dengan kekasihnya dan juga teman-temannya. Ada Gemma Pinto dan juga teman-temannya gitu ya. Dia liburan di Menorca, di pulau di Spanyol gitu ya, di Laut Mediterania. Tapi ini ada sedikit informasi ya terkait dengan wawancara Marc Marquez bersama dengan Bike World ya baru-baru ini menjelang MotoGP 2027. Jadi menurut dari Marc Marquez, dia tuh menilai bahwa MotoGP modern telah kehilangan karakter alami dari balap motor. Karena kalau kita lihat di tahun 2025 ataupun di 2026 gitu ya, ataupun di era modern dari MotoGP, ini dari Marc Marquez dominasinya bukan dominasi pada kemampuan pembalapnya, tapi kepada dominasi aerodinamika dan juga perangkat elektronik. Sehingga pembalap saat ini gitu ya harus mengendari motor layaknya robot yang mengikuti prosedur teknis gitu ya tanpa bisa banyak mengandalkan insting ataupun kreativitas dari kemampuan pembalap itu sendiri. Dan kemudian dari menurut Marc Marquez ya, motor-motor era 2014 sampai dengan tahun 2016 jauh lebih menyenangkan karena pembalap masih bisa mengendalikan motornya dengan gaya balapnya sendiri gitu. Sementara sekarang kesalahan kecil gitu ya langsung bisa dihukum akibat karakter ban depan yang sangat sensitif dan juga efek aerodinamika. Kalau kita tahu ada yang disebut namanya tire pressure penalty gitu ya, itu juga mungkin menjadi salah satu concern dari Marc Marquez gitu ya, ketika memang sebuah efek aerodinamika yang kemudian lebih meningkatkan downforce gitu ya dari motor, itu juga membuat para pembalap harus ekstra hati-hati, ekstra punya strategi gitu ya supaya gimana caranya bisa lolos dari tire pressure penalty tersebut gitu. Dan Marc Marquez ini berharap bahwa regulasi MotoGP 2027 nantinya yang mengurangi aerodinamika dan juga menghapus ride hash device gitu ya. Ini juga dapat mengembalikan peran keterampilan ataupun kemampuan para pembalap sehingga balapan menjadi lebih menarik dan juga lebih banyak aksi salib menyalip. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan dari Marc Marquez gitu ya, dia setuju kalau misalkan MotoGP 2027 nanti lebih mengandalkan dari kemampuan para pembalap itu sendiri gitu ya, bukan tergantung pada sistem elektronik ataupun sistem aerodinamika. Karena aerodinamika di tahun 2027 itu kan akan dibatasi dan juga terkait dengan whole shot device itu benar-benar akan dihapuskan gitu. Jadi nanti di tahun 2027 kita akan lihat juga bagaimana siapa yang bakal kompetitif gitu ya, apakah karena motornya atau karena kemampuan pembalapnya itu sendiri. Nah ini update juga terkait dengan MotoGP 2027, karena waktu kemarin kita juga sudah tahu ya bahwa ada David Alonso yang dari Moto2 ke MotoGP gitu untuk di Honda. Kemudian juga ada Fabio Quartararo yang akhirnya di tahun 2027
pindah dari Yamaha ke Honda. Nah, ini untuk David Alonso ya, ternyata dia akan disebut-sebut menjadi pusat proyek MotoGP 2027 untuk Honda dengan menunjuk Santi Hernandez ya. Ini adalah mantan kepala mekanik Marc Marquez yang mendampinginya meraih 6 gelar dunia gitu sebagai kru chief ya dari rookie yaitu David Alonso. Nah, penunjukan ini menunjukkan bahwa HRC tidak hanya merekrut pembalap muda berbakat, tetapi juga membangun fondasi teknis terbaik dan juga untuk mempercepat adaptasi dari Alonso gitu ya di kelas MotoGP. Dan di saat yang sama, Honda juga dikabarkan menyiapkan Christian Pupulin untuk bekerja dengan Fabio Quartararo gitu, sehingga proyek MotoGP 2027 akan mencerminkan restrukturisasi besar-besaran ya, baik dari sisi pembalap maupun dari kru teknis. Tapi untuk David Alonso sendiri, ini Honda belum memberikan konfirmasi apakah David Alonso ini akan ke pabrikan HRC atau nantinya ke LCR Honda. Nantinya juga ini keputusan akan masih bergantung gitu ya pada perkembangan musim 2026 ini. Oke, ini informasi yang terakhir ya dari Marco Bezzecchi. Jadi Marco Bezzecchi ini mengkonfirmasi pemulihannya pasca operasi tulang selangka ini berjalan dengan sesuai rencana dan juga menegaskan bahwa targetnya dari Marco Bezzecchi inilah tetap kembali untuk bisa balapan di MotoGP Inggris ya pada minggu depan, yaitu 7 sampai dengan 9 Agustus 2026. Dan Marco Bezzecchi ini mengaku bahwa dia terus menjalani rehabilitasi intensif ya setiap hari dan juga merasa kondisinya semakin baik. Meski belum bisa memastikan 100% kesiapan fisiknya hingga mendekati akhir pekan pada balapan nanti gitu ya. Dengan jeda musim panas yang memberi waktu tambahan untuk pemulihan, peluang Marco Bezzecchi untuk kembali bertarung dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 ini semakin terbuka ya, jika proses rehabilitasinya ini terus berjalan dengan lancar. Jadi nanti kita lihat bagaimana performa Marco Bezzecchi juga, dan apalagi kalau kita lihat ini semakin tipis banget ya untuk perolehan poin championship-nya dari MotoGP 2026. Dan memang kalau berbagai pengamat gitu ya, kemudian juga ada dari Aprilia, bahkan dari Ducati sendiri, ini meyakini bahwa Marc Marquez gitu yang akan lambat laun nih akan mengumpulkan poin gitu ya sampai akhirnya dia bisa menjadi nomor 1 di championship-nya. Tapi nanti kita lihat aja apakah setelah Marco Bezzecchi ini bisa pulih gitu ya, apakah dia bisa meraih kembali posisinya di posisi pertama gitu untuk championship-nya, atau Jorge Martin yang bakalan tetap gitu ya untuk menjaga posisi dirinya menjadi terdepan gitu ya, menjadi nomor 1 di championship MotoGP 2026. Jadi itu dulu teman-teman, tadi kita udah update ya terkait dengan bagaimana hasil latihan Vega Pratama dan juga Mario Aji di sirkuit Mandalika. Tadi kita juga ngebahas sejumlah informasi ya dari MotoGP, ada Marc Marquez, kemudian juga ada Fabio Quartararo, dan update-nya dari David Alonso dan juga Marco Bezzecchi gitu. Nah, segitu dulu teman-teman untuk review after race. Nanti kita akan update lagi mengenai MotoGP tentunya. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau berdiskusi di kolom komentar, bisa banget ya. Atau teman-teman mau mengajukan pertanyaan seputar MotoGP, itu juga bisa banget. Nanti akan gue balas-balasin di kolom komentar dan juga kita bisa berdiskusi di kolom komentar gitu. Jadi segitu dulu teman-teman untuk review of race kali ini. Bye-bye.